Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Shadaqallahul 'azim. Dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu khianati Allah dan Rasul, dan jangan pula kamu khianati amanah-amanah yang kamu terima, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Hai orang-orang yang beriman, ketahuilah, sesungguhnya harta dan anak-anak kamu adalah cobaan bagi kamu. Sesungguhnya di sisi Allah ada upah yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin jamaah zuhur yang berbahagia, pertama dan utama sekali puji syukur kita kembalikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kesehatan dan iman kita datang ke masjid ini dalam rangka melaksanakan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita yang telah, sedang dan akan kita lakukan diterimanya dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk dilimpahkan kepada arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin jamaah zuhur yang berbahagia, hari ini tanggal 30 September. Bagi kita sebagai rakyat bangsa Indonesia, 59 tahun yang berlalu, dan beberapa hari ini di TV diulang satu peringatan yang memilukan bagi kita sebagai warga bangsa Indonesia, yaitu gerakan G30 SPKI. Yang kedua, jangan lupa bahwa tanggal 30 September sore 15 tahun yang berlalu itu di negeri kita yang tercinta ini, Ranah Minang, terjadi gempa besar. Kaum muslimin, kalau kita kembali kepada Al-Quran, saya kira sangat banyak sekali Al-Quran bercerita, bersejarah tentang perilaku umat manusia, tentang peristiwa-peristiwa alam. Di antaranya perilaku umat manusia itu menjadi tidak baik adalah karena pengkhianatan. Kalau kita lihat, pengkhianat itu bukan orang biasa, bukan orang biasa saja, tetapi juga pengkhianat itu keturunan orang baik-baik. Contoh, Nabi Musa punya pengikut, tapi yang pengkhianat itu pengikut. Nabi kita diabadikan, Nabi Yakub itu punya anak yang bernama Yusuf, tapi yang berkhianat itu saudara-saudara Yusuf. Makanya ayat yang saya bacakan tadi, mungkin cobaan-cobaan yang kita terima itu berkaitan dengan pengkhianatan. Kalau kita mau buka kamus bahasa Indonesia, khianat itu artinya adalah orang yang tidak jujur, orang yang melanggar janji, orang yang melanggar sumpah. Sederhananya seperti itu. Maka orang-orang yang melanggar janji, orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang melanggar sumpah, itulah yang pengkhianat. Kalau kita kembalikan umpamanya ke sejarah negara kita Republik Indonesia tahun 65 itu, memang orang-orang dekat penguasa yang berkhianat itu.
Walaupun sekarang itu, dan kemarin sudah ada pidato dari Ketua MPR, penghapusan staf MPR yang berkaitan dengan 3 presiden sebelumnya, Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, dan Gus Dur. Tetapi saya kira sejarah itu jangan dilupakan. Bahwa dalam hidup ini ada pengkhianat-pengkhianat. Makanya ini saya kira ini menjadi catatan, menjadi evaluasi bagi kita semuanya, dan itu bukan sesuatu yang harus ditiru. Kadang-kadang kan ada juga yang nyeleneh gitu. Oh, kalau soal pengkhianat sejak dulu anak para nabi pun pengkhianat, keturunan orang-orang baik-baik itu pengkhianat. Itu bukan kita tiru, bukan kita lanjutkan, tetapi kita belajar dari situ. Kalau dikaitkan dengan ayat ini bahwa berkhianat itu berkaitan dengan Allah dan Rasul, yang kita terima amanah itu adalah sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan, janji yang sudah kita ucapkan. Pamannya begini, kita yang masuk masjid ini saya kira sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Sekarang kalau kita tanya, apakah kita sudah melaksanakan syahadat kita itu dengan baik? Apakah kita tidak berkhianat? Dan itu kita lanjutkan berupa tingkah laku kita, perbuatan kita, ucapan kita dalam salat. Umpamanya yang membaca doa iftitah, pada akhir doa iftitah itu kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidup matiku, dan seluruh usahaku hanya untuk Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah kita memang sudah jujur tentang itu? Apakah kita tidak ada yang berkhianat? Kalau peristiwa yang kedua saya sebutkan tentang gempa besar yang terjadi 30 September 2009 itu, apakah mungkin juga kena berkhianat? Saya kira mungkin. Apa yang terjadi sebelum itu, kalau kita lihat, kita evaluasi, banyak hal-hal yang mungkin merupakan pengkhianatan kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim, mungkin sebagai seorang orang Minangkabau. Saya kira hari-hari ini banyak berita, banyak hal yang tidak baik. Banyak kejadian yang tidak menyenangkan telinga kita. Banyak film yang diputar, YouTube yang dikirimkan kepada kita, tidak menyenangkan hati kita. Apakah ini tidak sebagian perilaku para pengkhianat? Kaum muslimin, dalam ilmu sosiologi ada namanya status dan fungsi. Saya di rumah, status saya itu adalah sebagai ayah, sebagai suami. Kalau pulang kampung saya sebagai mama. Kalau saya di kampus itu sebagai guru, sebagai dosen. Kalau saya di musala saya sebagai ketua musala. Kalau rangkaian ayat tadi, jangan kamu khianati amanah-amanah yang kamu terima. Maka status yang kita punyai di belakang itu ada fungsi-fungsi. Fungsi itu adalah amanah yang harus kita laksanakan. Dulu guru saya namanya Pak Persudi Suparlan, banyak petaka itu terjadi karena orang lupa status dan lupa fungsi-fungsi yang dia jalankan. Guru seharusnya mendidik, tapi membuat petaka bagi murid. Polisi seharusnya kita merasa aman, tapi ada di antaranya merasa kita tidak aman. Para pemimpin yang harusnya tempat kita mengadu, tapi ada di antara kalau kita mengadu kita menjadi susah, resah. Itu adalah bagian dari pengkhianat. Kaum muslimin. Tetapi sekarang seolah-olah istilah itu diringankan.
Apalagi ini dalam memilih orang-orang yang kita serahkan sebagian dari harapan kita, keinginan kita kepada dia. Mulai pimpinan RT sampai ke atas, sampai ke pimpinan negara ini. Seolah-olah kita ringan. Kalau mau menjadi ini, menjadi itu, dia berpidato. Kata teman, PHP, memberi harapan palsu. Tapi PHP itu kalau kita bawa kepada ajaran agama kita, saya kira adalah sebuah gambaran akan terjadi pengkhianatan. Kenapa begitu? Karena rata-rata orang yang memberikan PHP itu adalah orang yang tidak jujur. Orang yang suka lupa janji. Kalau orang yang suka janji itu, suka lupa janji itu, dalam hadis Nabi disebutkan sebagai orang munafik. Saya akan bacakan hadis yang masyhur, yang populer, mungkin hafal bagi kita semua, dari Abi Hurairah radhiyallahu Allah terhadap dia, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 ayatul munafiki thalathi. 3 tanda orang-orang munafik. 1, idza haddatsa kata. Kalau ngomong dusta. Sekarang kadang-kadang kita ketawa karena ada yang lucu-lucu. 10 tahun berlalu pidatonya kayak begini, 5 tahun berlalu pidatonya kayak begini. Sudah tunduk, sudah apa saja. Padahal kalau kita kembalikan kepada status dan fungsi, dia itu adalah orang yang bertanggung jawab. Kenapa begitu? Saya kira orang semakin tinggi statusnya, apalagi kalau disumpah secara agama, disumpah menurut negara, saya kira tanggung jawabnya akan semakin tinggi. Saya juga mengevaluasi, saya 5 kali disumpah selama saya berada di UIN Imam Bonjol Padang atau di IAIN dulunya. 5 kali. Saya evaluasi mana yang tidak saya laksanakan, mana yang dosa-dosa. Saya tahu. Kalau lebih tinggi dari itu lagi, tentu lebih berat. Lebih berat. Saya pernah dengan salah seorang yang tahulah ilmu pemerintahan, tahu ilmu hukum. Kalau umpama jalan di sekitar kota Padang ini, itu ada kecelakaan, orang masuk lubang, yang bertanggung jawab itu siapa? Kiranya secara hukum yang bertanggung jawab itu adalah penguasa, pemerintah, bisa dituntut. Tapi yang terjadi itu rasakan sendiri, malahan yang korban pun itu akan dapat beban yang berat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita koreksi. Apalagi 2 bulan lagi kita akan memilih penguasa yang kita serahkan sebagian harapan kita kepada mereka. Mudah-mudahan kita memilih orang-orang yang tidak munafik. Tanda yang kedua adalah wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji mungkir, lupa janji. Wa idza tumina khana. Yang ketiga adalah kalau diberi kepercayaan khianat. Inilah yang perlu kita catat. Saya kira ajaran agama kita bukan hanya tentang salat, zakat, puasa, tetapi juga adalah bagaimana kehidupan bernegara. Karena kita hidup di sini supaya aman, nanti kembali aman juga. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tentu kita tidak boleh putus asa. Sebagaimana Yakub juga tidak putus asa melihat, menonton, mengamati perilaku anak-anaknya. Mudah-mudahan negara kita ini menjadi negara yang baik, negeri kita ini negeri yang baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali nanti juga dalam kondisi aman masuk surga Jannatul Na'im. Fa'taburu ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا